Jadi terutama untuk Gen Z dan millennials, my brothers and sisters, bros dan sis semuanya, kalian hebat dan terima kasih. Rahayu Saraswati menjadi salah satu politisi yang berhasil meraih 1 tiket ke Senayan untuk periode 2024-2029 mendatang. Walau begitu, 2 tawaran lain yang tak kalah menggiurkan juga membayangi petinggi Partai Gerindra ini. Pertama-tama namanya digadang-gadang bakal masuk dalam kabinet Prabowo Gibran mendatang. Berikutnya, Rahayu Saraswati juga menjadi salah satu kader partai yang dijagokan maju dalam bursa Pilgub DKI 2024. Dengan potensi karir yang membentang luas, kira-kira mana yang akan dipilih oleh politisi dan pengusaha ini? Apakah memilih menjadi salah satu pembantu presiden, menjadi calon gubernur atau wakil gubernur? Ataukah tetap memilih karir yang telah pasti sebagai anggota DPR RI? Rahayu Saraswati dirakannya Jojo Hadikusumo boleh jadi adalah satu-satunya politisi perempuan paling menonjol saat ini dari Tra Jojo Hadikusumo. Sarah, panggilan akrabnya, merupakan putri kedua dari 3 bersaudara pasangan Hasyim Jojo Hadikusumo dan Ani Jojo Hadikusumo. Sarah juga merupakan keponakan dari Prabowo Subianto. Tak hanya dikenal sebagai politisi, wanita kelahiran 7 Januari 1986 ini juga adalah seorang aktivis, aktris, dan presenter. Pada tahun 2014 ini, menikah dengan Herwendro Adityo Dewanto dan dikaruniai 2 anak. Ia bersekolah SD di Tarakanita II, lalu melanjutkan sekolah menengah pertama di UWCSEA atau United World College of Southeast Asia, Singapura. Sarah menyelesaikan masa SMA di College du Leman, Geneva, Swiss 2003. Ia lantas melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Virginia 2005. Sebelumnya ia pernah mengenyam bangku kuliah di Purdue Global 2021. Selain itu, Sarah juga berkuliah di International School of Screen Acting, London, Inggris. Dengan latar pendidikan seni acting, Sarah pertama-tama mengawali karirnya sebagai seorang aktris dan juga presenter. Pada 2009, namanya mulai dikenal publik saat debut dalam film Trilogi Merah Putih. Berperan sebagai Senja, ia kembali terlibat dalam 2 sequelnya, yakni Darah Garuda 2010 dan Hati Merdeka 2011. Pada tahun 2013, ibu 2 anak ini kembali berakting dalam film Dream Obama. Setahun kemudian, Sarah didapuk menjadi pemeran utama wanita untuk film Gunung Emas Almayer. Film ini merupakan kolaborasi sineas Indonesia-Malaysia yang menelan biaya hingga 60 miliar rupiah. Lalu pada 2014, ia sempat menjadi co-host di program Talk Indonesia yang tayang di Metro TV. Sarah juga didapuk menjadi co-host Hot Indonesia yang ditayangkan di The Indonesia Channel. Sebagai anak dari pengusaha Hasyim Jojo Hadikusumo, Sarah juga memiliki sejumlah pengalaman dan jabatan penting yang bahkan masih dipegangnya hingga saat ini. Sepupu sekali Didit Prabowo ini misalnya pernah menjadi Direktur PT Arsari Duta Semesta 2008-2014. Dia juga pernah menduduki posisi CEO The Legacy Picture Private Ltd 2012-2016. Posisi berikutnya adalah Co-Head for Program Division Indonesia Youth Diplomacy 2021-2022 dan Co-Chair Indonesia 2022-2022 dan Founder and Chairwoman Parinama Asta Foundation sejak 2012 sampai sekarang. Nah, sampai di situ ia juga memegang sejumlah posisi yang masih dijabatnya hingga kini. Di antaranya Chairperson National Network for Anti-Human Trafficking sejak 2018, Komisioner PT Media Desa Indonesia sejak 2019, hingga Chief Executive Officer PT Bima Sakti Bahari sejak 2020. Paling anyar adalah Chief Strategy Officer atau CSO HIP and Chairperson Tidar atau Tunas Indonesia Raya, keduanya dimulai pada 2022 lalu. Sarah mengawali karir politik dengan memasuki organisasi sayap Partai Gerindra atau Tunas dan menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembangan. Pada 2013, Sarah resmi masuk ke dalam pengurusan Partai Gerindra. Sarah sempat menjabat sebagai Ketua Divisi Advokasi Perempuan di Kepengurusan Partai Gerindra periode 2015-2020. Pada 2014, Sarah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Dapil 4 Jawa Tengah yang meliputi Sragen, Karanganyar, dan Wonogiri. Wanita 38 tahun ini berhasil terpilih dan ditempatkan pada Komisi 8 DPR RI yang membidangi agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan. Pada periode 2019-2024, Sarah kembali maju untuk kali kedua.
Kali ini ia bertarung di Dapil DKI Jakarta 3. Sayangnya ia gagal terpilih. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto lantas menunjuk ponakannya itu menjadi salah satu wakil Ketua Umum Gerindra periode 2020-2025. Pada akhir 2020, Sarah maju dalam kontestasi Pilkada Kota Tangerang Selatan. Ibu dua anak ini maju sebagai wakil wali kota mendampingi mantan Sekda Kota Tangerang Muhammad. Sayangnya paslon nomor urut 1 itu gagal dalam kontestasi tersebut. Setelah satu periode absen di Senayan, Rahayu Saraswati kembali terpilih sebagai anggota DPR periode 2024-2029 mendatang. Kali ini Sarah kembali terpilih dari Dapil DKI Jakarta 3. Sepekan setelah pelaksanaan Pilpres 2024, nama Rahayu Saraswati dijagokan masuk dalam Kabinet Indonesia Emas. Kabinet ini rencananya bakal diusung oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Diketahui sebuah poster Kabinet Indonesia Emas baru-baru ini viral usai beredar luas di platform X. Adapun dalam poster yang viral tersebut, Sarah disebut-sebut akan menduduki kursi Menteri Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak. Namun saat dikonfirmasi, Rahayu Saraswati segera memastikan bahwa poster kabinet yang beredar itu adalah hoax. Ia menyebut bocoran daftar jajaran kabinet tersebut merupakan hasil dari asumsi atau prediksi pihak tertentu dan tidak dirilis oleh TKN Prabowo Gibran. Sarah kala itu mengatakan bahwa pihaknya masih fokus mengawal proses perhitungan suara. Terkait hal tersebut, Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, turut membantah poster viral berisi jajaran menteri tersebut. Kata Nusron, informasi yang disampaikan dalam poster itu sumbernya tidak jelas. Nusron Wahid sendiri dalam poster Indonesia Emas tersebut diplot sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Dengan modal sebagai politisi lebih dari 10 tahun, pernah menjadi anggota DPR dan berpengalaman ikut serta dalam kontestasi Pilkada Kota Tangerang Selatan. Kini istri dari Harwendro Adityo Dewanto itu disebut-sebut bakal ikut meramaikan kontestasi Pilkada DKI November mendatang. Nama Sarah mulanya muncul dalam unggahan akun Instagram PD Tunas Indonesia Raya atau TIDAR, @pdtidar.dki Jakarta. PD Tidar adalah organisasi sayap Partai Gerindra di daerah. Sarah sendiri juga merupakan Ketua Umum Pengurus Pusat atau PP Tidar menggantikan kakaknya Aryo Jojo Hadikusumo. Terkait unggahan di Instagram tersebut, Sarah menanggapi dengan santai. Ia menilai itu merupakan hasil rapat koordinasi para kader Tidar di daerah. Ia pun menyatakan menghalangi pihak-pihak yang mendorongnya untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Namun terkait siapa figur yang maju pada Pilkada merupakan hak prerogatif pimpinan Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sarah mengakui sejauh ini belum ada komunikasi dengan pimpinan Gerindra mengenai pencalonan di Pilgub DKI. Pasalnya, secara pribadi Sarah tidak mengajukan agar diusung di Pilkada 2024. Meski begitu, aktris dan presenter ini menyatakan siap menjalankan amanat partai bila diberi penugasan, termasuk bila diminta maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Alhasil, Sarah kini merupakan satu dari 4 nama kader Gerindra terbaik dan potensial menjadi cagup atau cawagup DKI Jakarta versi Tidar. Namanya masuk bersama ex-Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Ketua DPP Partai Gerindra Adnan Taufik, dan Ketua Tidar DKI Jakarta Agung Subiakto. Kekayaan bakal calon gubernur DKI Jakarta ini merupakan harta yang dilaporkannya saat mencalonkan diri sebagai wakil wali kota Tangerang Selatan tahun 2020. Sarah terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 2 September 2020. Berdasarkan LHKPN KPK, Sarah mempunyai total harta kekayaan sebesar 25,3 miliar rupiah. Namun Rahayu Saraswati juga punya hutang sebesar 1,7 miliar rupiah. Sehingga harta kekayaan bersihnya adalah 23,7 miliar rupiah. Tanah dan bangunan jadi penyumbang terbesar harta kekayaannya. Ia tercatat memiliki hingga 12 aset tanah dan atau bangunan dengan nilai totalnya menyentuh 19,33 miliar rupiah. Aset tak bergerak itu tersebar di Jakarta Timur, Bogor, Kebumen, hingga Bekasi. Sebagian besar tanah dan bangunan yang dilaporkannya pun adalah hibah tanpa akta. Dalam laporan LHKPN, Sarah juga memiliki alat transportasi berupa 2 unit mobil senilai 1,3 miliar rupiah. 2 unit mobil tersebut terdiri atas Toyota Velfire dan Toyota Foxy. Masing-masing kendaraan tersebut senilai 900 juta rupiah dan 400 juta rupiah.
Terakhir, Sarah juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya bernilai 200 juta rupiah. Posisi paling menjanjikan bagi Sarah tentu adalah tiket untuk meramaikan bursa Pilgub DKI Jakarta. Namun pertaruhannya cukup besar, sebab bila maju ia harus rela menanggalkan posisinya sebagai anggota DPR RI mendatang. Jika gagal dalam Pilkada DKI, ia tak hanya kehilangan kursi senator, namun juga kehilangan peluang untuk ditunjuk menjadi menteri. Akan tetapi sepertinya ibu dua anak ini akan mengambil resiko untuk maju dalam Pilgub DKI. Jika ia mendapat mandat dari sang paman Prabowo Subianto sebagai pemegang hak prerogatif menunjukkan calon pemimpin daerah. Menurut kalian sendiri, mana nih peluang yang akan dijajal oleh anak pengusaha Hasyim Jojo Hadikusumo itu?